Berikutnya kita ke Jawa Timur. Hingga Kamis sore ini proses identifikasi korban ambruknya musola Ponpes Al Qausini masih berlangsung. Bergabung bersama kami ada produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamarindora di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Dora. Apa saja yang bisa Anda highlight untuk perkembangan terbaru proses identifikasi korban tragedi Al Qausini? Selamat sore, Heranov. Hingga 8 Oktober malam, tim DVI Polda Jawa Timur berhasil melakukan identifikasi terhadap 6 jenazah tambahan dari korban ambruknya Musala Pondok Pesantren Al Qausini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jika semalam sudah ada tambahan 6 jenazah yang teridentifikasi, maka totalnya menjadi 40 jenazah dari 67 kantong jenazah. Untuk 6 jenazah tambahan yang sudah dirilis semalam oleh tim DVI Polda Jawa Timur, jenazah itu adalah berjenis kelamin laki-laki dengan usia mulai 14 sampai 17 tahun dan mereka ini berhasil teridentifikasi melalui DNA, medis atau properti barang kepemilikan. Sampai sekarang proses identifikasi masih terus berlangsung dan kita sama-sama berharap agar prosesnya lebih cepat. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari identifikasi jenazah yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, saya sudah bersama dengan Kabid Polda Jatim, Kombes Pol M. Husnan Marzuki. Pak Husnan, selamat sore, terima kasih atas waktunya. Bagaimana perkembangan identifikasi jenazah sampai sore ini, Pak? Terima kasih Mbak Dora. Sampai sore ini tadi barusan selesai rekonsiliasi, tapi nanti kami sampaikan setelah kami rapatkan. Kemudian yang kedua, kami all out untuk melakukan percepatan, tapi tidak meninggalkan ketelitian. Jadi kita kombinasi antara kita juga memeriksakan lab DNA, tapi kita tetap antemortem postmortem kita juga dengan serius para tim melakukan rekonsiliasi dengan tadi sudah kami lakukan. Terima kasih Mbak Dora. Jadi melakukan percepatan tanpa meninggalkan unsur kehati-hatian ya. Nah, yang menjadi menarik atau Anda tekankan di sini apa Pak? Mungkin dari sidik jari atau mungkin dari gigi atau mungkin dari unsur-unsur lainnya? Yang kami lakukan banyak, termasuk yang dari data primer yang sangat mendukung. Ini terakhir ini banyak yang ngirim gigi yang senyum gitu, sangat mendukung sekali. Dan kalau sidik jari terakhir ini agak susah. Properti sangat mendukung, foto-foto terakhir yang dikirim itu sangat mendukung. Oleh sebab itu kooperatif dari keluarga sangat bagus, Mbak. Sampai detik ini sangat bagus. Ya, jadi ada sejumlah hal yang mendukung ya, seperti foto gigi, kemudian barang kepemilikan. Nah, Pak Husnan, untuk sampel DNA bisa dikonfirmasi apakah sudah dikirimkan semuanya. Jadi ini tinggal menunggu tahapan analisis data saja atau bagaimana, Pak? Kemarin itu sudah dikirimkan sebanyak 28 dan sore ini juga sudah ada. Tapi nanti saya rekonsiliasikan. Insya Allah dalam beberapa saat yang akan datang kita rilis kombinasi antara hasil lab DNA Pusdokes Polri dan juga dari hasil rekonsiliasi baik itu medis, properti maupun yang lain, termasuk Inavis. Demikian Mbak. Nah, berarti sesaat lagi jika akan dilakukan rilis pasti akan ada tambahan ya. Mungkin jumlahnya banyak atau bagaimana ini Pak, tambahan identifikasi jenazahnya? Tunggu sebentar ya Mbak ya. Nanti karena kita harus merapatkan dulu, kemudian rilis nanti kan kita tidak boleh harus menggunakan secara komprehensif. Jadi baik meskipun DNA itu secara internasional itu 99, nah, kira-kira begitu. Kalau dulu bahasa yang lama itu menggunakan tidak terbantahkan ya, tapi kami lebih menggunakan 99,99% lah kira-kira. Oke, jadi menggabungkan tes DNA dan sejumlah unsur lain ya, misalnya medis dan mungkin barang kepemilikan atau gigi dan sidik jari. Terima kasih Pak Husnan atas waktunya, Kabidokes Polda Jatim, Kombes Pol M. Husnan Marzuki. Dan sesaat lagi akan dilakukan konferensi pers terkait tambahan identifikasi jenazah yang akan disampaikan oleh tim DVI Polda Jawa Timur.
kita sama-sama menunggu Heranov, karena kalau di hari-hari sebelumnya biasanya rilis disampaikan pada malam hari, mungkin pukul 19 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, tapi sore ini kabarnya akan dirilis sekitar pukul 5 sore dan kita masih menunggu. Sementara selain adanya tambahan identifikasi jenazah yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, semalam pada 8 Oktober, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk melakukan penyidikan terkait kasus ambruknya musala Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP yang mengatur pidana karena kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Selain itu juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Untuk itu tim telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi dan akan melakukan gelar perkara untuk meningkatkan tahapan dari penyidikan ke penyelidikan. Nah, selain identifikasi masih terus berlangsung, begitu juga dengan proses penegakan hukum dan itu juga masih berlangsung. Kemudian Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto juga menegaskan akan memberikan status hukum yang sama tanpa memandang status sosial. Kita tunggu Heranov, sesaat lagi akan ada konferensi pers dari tim DVI Polda Jatim untuk merilis tambahan identifikasi jenazah dan kita berharap akan ada pembaruan informasi juga terkait perkembangan proses penegakan hukum kasus ambruknya musala di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Heranov. Kanza Tamarindora, terima kasih. Selamat sore.